Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Agdi Rafiq Asnawi, dosen tetap pada program studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Pasca Sarjana Universitas Darussalam Gontor. Bidang kepakaran saya adalah Balaghah Al-Quran atau dikenal juga dengan sebutan retorika Al-Quran. Dengan fokus kajian pada metodologi penafsiran Al-Quran, termasuk pengembangan tafsir sains. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Tafsir Sains di Nusantara. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah MIQT 231146, berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada semester kedua. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan tafsir sains di kawasan Asia Tenggara. Dalam pembahasannya, mahasiswa tidak hanya mempelajari sejarah dan perkembangan karya-karya tafsir sains, tapi juga diajak memahami metodologi penafsiran Al-Quran. Perspektif ini sejalan dengan bidang kepakaran saya, yaitu Balaghah Al-Quran atau yang dikenal juga dengan sebutan retorika Al-Quran. Karena sebenarnya retorika Al-Quran merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengkaji struktur dan argumentasi teks Al-Quran, sehingga dapat menjadi landasan pada pengembangan studi Al-Quran yang integratif dan relevan dengan tantangan zaman. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester UTS, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester UAS. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari berbagai macam topik, mulai dari konsep dasar tafsir sains, sejarah perkembangan tafsir sains di Nusantara, metodologi dan epistemologi tafsir sains, kajian terhadap berbagai karya tafsir sains, digitalisasi tafsir sains, kontribusi institusi pendidikan dan pemerintah, hingga tantangan serta strategi pengembangan tafsir sains di era kontemporer. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini meliputi 2 aspek utama. Pertama, mahasiswa menguasai teori integrasi Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Kedua, mahasiswa mampu menghasilkan karya tafsir sains tematik yang berguna bagi masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sejalan dengan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menganalisis kontribusi mufasir Nusantara dalam pengembangan tafsir tematik berbasis sains. Untuk mencapai CPMK tersebut, pembelajaran disusun secara bertahap melalui 4 sub CPMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep dasar serta sejarah perkembangan tafsir sains dalam khazanah keilmuan Islam dan Nusantara. Kedua, mahasiswa mampu memahami pendekatan metodologis dan epistemologis tafsir sains, serta relevansinya dengan integrasi sains dan agama. Ketiga, mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis karya-karya tafsir sains di Nusantara secara kritis dan tematis. Keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan serta merumuskan solusi pengembangan tafsir sains berbasis pendekatan interdisipliner. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, and assessment. Pada aspek delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar, referensi, serta berbagai sumber belajar yang dapat diakses mahasiswa sebagai pendukung proses pembelajaran. Penyampaian materi dilakukan melalui penjelasan dosen, seminar akademik, kajian literatur, analisis studi kasus, serta pemanfaatan berbagai sumber belajar digital. Media pembelajaran yang digunakan meliputi slide presentasi, buku ajar, artikel ilmiah, learning management system LMS, video pembelajaran, website tafsir.id, serta berbagai sumber digital lainnya yang relevan dengan materi perkuliahan. Pada aspek interaction,
proses pembelajaran dilaksanakan secara aktif melalui diskusi kelas, seminar akademik, presentasi kelompok, telaah literatur, serta penyusunan proyek secara kolaboratif. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, argumentasi ilmiah, komunikasi akademik, dan kerjasama tim. Adapun pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui aktivitas partisipatif, presentasi akademik, penyusunan proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Seluruh proses asesmen menggunakan rubrik penilaian yang telah ditetapkan dalam RPS, sehingga penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Model pembelajaran yang digunakan mengacu pada pendekatan Outcome-Based Education atau OB dengan penerapan Case-Based Learning, Problem-Based Learning, Collaborative Learning, Critical Literature Review, Digital Resource Analysis, Institutional Case Study, Policy Analysis, serta seminar akademik. Melalui berbagai model pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan analisis, evaluasi, sintesis, dan penyelesaian masalah secara ilmiah. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku yang saya susun berjudul Tafsir Sains di Nusantara, Telaah Konsep, Perkembangan, dan Ilmu Kontemporer yang diterbitkan oleh penerbit Literasi Nusantara Abadi tahun 2026. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari berbagai buku tafsir sains, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian mutakhir, serta referensi akademik lainnya. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pertemuan keempat pada mata kuliah Tafsir Sains di Nusantara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPS, yaitu mengenai metodologi tafsir sains di Nusantara. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai mata kuliah yang sama, Tafsir Sains di Nusantara, dan kita sudah masuk ke dalam pertemuan keempat mengenai metodologi Tafsir Sains di Nusantara. Sebelum kita memulai, saya ingin bacakan absennya dulu. Haidar Ali Daniswara, Haikal Kahfi, Raihan Muhammad Iqbal, Muaz Alwi Syihab, Manar Talia, Farel Farazadi, Husni Zahabi. Nah, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Mari kita buka dengan baca basmalah. Sebelum kita masuk pada pertemuan kali ini mengenai metodologi tafsir sains di Nusantara, alangkah baiknya kita sedikit mereview apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai perkembangan tafsir sains di Nusantara. Siapa yang masih ingat kapan awal munculnya tafsir sains di Nusantara? Awal munculnya tafsir sains di Nusantara sekitar tahun 1960-an. Dan itu dengan bukti dari tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa dan tafsir An-Nur karya S.B. Asidiki. Betul sekali, luar biasa. Selanjutnya kita juga telah membahas bagaimana itu tafsir sains. Ya, sebelum kita masuk ke melihat metodologinya, angka lebih tepatnya kita membahas apa sebenarnya sih tafsir sains itu. Kita telah kemarin membahas studi demikian rupa dengan memunculkan berbagai macam definisi. Ada yang masih ingat definisi yang paling populer mengenai apa itu tafsir sains? Ya, silakan. Tafsir sains adalah usaha menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori sains yang sudah mapan. Betul sekali. Jadi tafsir sains berbeda dengan tafsir fikih masalah, atau tafsir al-fikhi atau tafsir falsafi. Kalau tafsir sains atau tafsir ilmi, penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori sains.
Sedangkan umpama tafsir al-fiqhi itu cenderung pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan fokus pada hukum-hukum fikihnya. Oke. Hari ini kita akan bagi kalian mengenai dengan 2 kelompok, ya. Dan kemudian masing-masing kelompok akan membahas 2 karya tafsir yang telah saya bagikan di Google Drive dan juga di LMS Al-Qalam Unidong Gontor. Apakah sudah kalian download file tersebut? Sudah ya? Saya harap kalian buka filenya tersebut, file buku tersebut, kemudian coba kalian temukan bagaimana metodologi yang digunakan oleh para masing-masing mufassir dalam menjelaskan tadi ayat-ayat Al-Quran dengan bantuan teori-teori sains. Dan apa sumber rujukannya? Karena kita tidak hanya membahas tentang metode penyampaian, namun juga bagaimana sumber rujukannya dan bagaimana ilmu pengetahuan diintegrasikan, apa kelebihan dan keterbatasannya. Waktu diskusi sekitar 5 menit ya, atau ya sesuai dengan waktu yang tersedia. Selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari kelompok A mengenai buku Nalar Ayat-Ayat Semesta karangan Agus Purwanto. Silahkan, Rehan. Baik, izinkan kami mempresentasikan dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan metodologi tafsir sains dalam buku Nalar Ayat-Ayat Semesta karya Agus Purwanto. Di sini ada beberapa metodologi tafsir, terdiri dari 3 langkah. Pertama adalah memahami ayat Al-Quran melalui kajian bahasa dan konteks. Selanjutnya menyusun hipotesis ilmiah berdasarkan ayat tersebut dan menguji hipotesis melalui penelitian atau eksperimen. Dan dari buku ini kita dapat melihat ada beberapa karakteristik metode, yaitu metode ini menggunakan pendekatan tafsir ilmi, modern, dan bersifat tematik. Ada beberapa contoh. Contoh yang dibahas adalah pertama, dalam Quran Surat An-Naml ayat 88, tentang gunung yang tampak diam padahal sebenarnya bergerak. Ayat ini dijadikan inspirasi untuk memahami konsep gerak bumi. Namun, penulis tidak mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan teori fisika secara rinci, melainkan memberikan petunjuk yang mendorong penelitian. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa Al-Quran dapat melahirkan pertanyaan ilmiah dan menjadi dasar penyusunan hipotesis. Inilah yang dimaksud dengan operasionalisasi sains, yaitu menjadikan wahyu sebagai inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kelebihan dari metodologi ini adalah, pertama, produktif karena mendorong lahirnya penelitian. Yang kedua, logis karena menghubungkan ayat dan sains secara rasional. Dan yang ketiga adalah aplikatif karena hasilnya dapat menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa kelemahan juga, yaitu pertama, teori sains itu dapat berubah, sehingga penafsiran tidak boleh bergantung sepenuhnya pada teori tersebut. Selain itu, tidak semua ayat Al-Quran bertujuan untuk menjelaskan fenomena ilmiah. Oleh karena itu, penafsiran harus tetap mengikuti kaidah tafsir. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu bahwa Al-Quran sebaiknya tidak hanya dijadikan sebagai objek pembuktian ilmiah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi lahirnya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan inilah yang disebut oleh Agus Purwanto sebagai nalar sains Qurani. Dan akhirnya demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita serta bagaimana Al-Quran dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi, kita mengetahui bahwasannya tafsir yang ditafsirkan oleh Agus Purwanto ini adalah tafsir kaun atau ayat-ayat semesta. Kemudian pertanyaannya adalah apakah tafsirannya ayat-ayat ini masih relevan pada zaman sekarang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ayat-ayat Al-Quran, pembahasan tafsir sains ini masih relevan di zaman sekarang? Maka jawabannya masih sangat relevan di zaman sekarang.
Kenapa? Karena pertama, Al-Quran mengandung banyak ayat-ayat yang membahas tentang kauniyah. Sebagaimana yang dibahas dari buku ini, ayat-ayat tentang alam semesta masih sangat banyak belum dikaji secara maksimal, sehingga tetap relevan untuk menjadi objek penelitian. Kemudian ada juga sebab kedua yang menjadikan kenapa pembahasan ini masih sangat relevan, yaitu mendorong budaya riset. Tafsir sains itu dipandang mampu membangun kembali tradisi ilmiah umat Islam dengan menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi penelitian, bukan sebagai objek pembuktian. Dan juga dari pembahasan ini kita dapat menghubungkan wahyu dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode yang ditawarkan membangun dialog antara teks Al-Quran dan temuan ilmiah tanpa menghilangkan kaidah tafsir. Namun dari pembahasan ini juga kita tetap harus melihat batas-batasannya, yaitu pertama, jangan memaksakan ayat agar sesuai dengan teori ilmiah tersebut. Jangan juga menganggap semua ayat Al-Quran berbicara tentang sains. Kemudian teori ilmiah dapat berubah sehingga penafsiran tidak boleh bergantung sepenuhnya pada teori tersebut. Mungkin ini jawaban yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih atas tanggapan. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok B mengenai buku yang terakhir yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini mengenai tafsir ilmi Mabims. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas, mempresentasikan buku tafsir ilmi milik Mabims yang menjadi pembahasan utama kita pada materi kuliah pada sore hari ini. Secara garis besar kurang lebih tafsir Mabims ini tidak berbeda sama sekali dengan buku keempat atau ketiga buku yang lain. Pembahasannya sekitar tafsir sains, kemudian juga apa yang dipaparkan juga semuanya satu ide, tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Bedanya hanyalah dari Mabims ini proyek institusional antar 4 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, sehingga cakupannya lebih luas, tidak hanya untuk skala nasional Indonesia saja, tapi secara lebih luas suku Melayu ya khususnya ya. Jadi kebermanfaatannya juga diharapkan bisa lebih luas. Muncul karena semakin liarnya penafsiran ayat Al-Quran menggunakan teori cocokologi yang ini mungkin jadi ciri khas negara kita ya. Jadi ketika melihat satu hal yang menakjubkan kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal metafisik yang dalam hal ini adalah penafsiran Al-Quran. Dan ini sudah sangat tidak terkendali, sangat liar sekali. Semangatnya sebenarnya tidak salah, tapi mungkin caranya perlu kita perbaiki bersama sebagai orang yang sedang bergelut dalam bidang keilmuan ini. Kemudian muncul pertanyaan, kalau nggak boleh cocokologi, maka bagaimana metode yang tepat? Seperti yang sudah dipaparkan di ketiga buku sebelumnya, ya jangan gunakan ayat Al-Quran sebagai pembenar akan sains, karena itu akan mereduksi fungsi Al-Quran itu sendiri. Tapi gunakanlah Al-Quran sebagai landasan, kemudian sains itu sebagai lensanya, hanya untuk melihat bagaimana Al-Quran ini bekerja, kemudian jadikan juga Al-Quran ini sebagai tujuan akhir. Tujuannya adalah untuk kesadaran tauhid. Contohnya seperti pada ayat Al-Anbiya ayat 30. Ini alam yarol ladzina kafaru anna samawati wal ardo kanat ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Ini dijadikan dalil bahwasanya teori Big Bang itu benar adanya, karena di sini ada kata-kata atau kalimat rotqon wa fafataqnahuma. Ini diartikan sebagai teori yang melandasi sebuah teori Big Bang. Tapi bagaimana sebaiknya kita melihat atau menyikapi ayat ini? Ya kita jadikan Quran dulu sebagai landasan. Kedua kalimat ini kita cari dulu makna aslinya seperti apa. Kemudian Big Bang itu hanya sebagai sebuah gambaran ilustrasi saja. Kemudian tujuan akhirnya kita kembalikan kepada Al-Quran, bahwasanya ini semua apapun teori yang berlaku itu tidak akan merubah ketauhidan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi teorinya adalah dibedah dulu secara makna, kemudian fakta sains Big Bang tadi sebagai penjelas, kemudian tujuannya kita kembalikan lagi kepada Al-Quran untuk memperkuat keimanan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Mabims memposisikan diri di jalur tengah antara dua jalur ekstrim seperti yang lain, ekstrim cocokologi dan ekstrim apologetik atau tekstual yang sangat merujuk kepada teks. Di sini Mabims memposisikan sebagai posisi yang menengahi di antara keduanya. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian kami persilahkan beberapa pertanyaan, sanggahan atau masukan dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberi tanggapan. Ya, tentu pembahasan ini menarik dan tentang sains ini pernah disinggung ketika mata kuliah filsafat ilmu dan sains. Tafsir ilmi Mabims berusaha mengintegrasikan Al-Quran dan sains. Dan sains kan yang kita tahu bersifat berubah-ubah. Jika nanti atau di masa depan teori ilmiah ini berubah ataupun dibantah, apakah tafsir ilmi Mabims membuka kemungkinan revisi penafsiran ketika teori ilmiah itu berubah? Oke, kami jawab. Jadi karena berangkat dari ketidakkonsistenan sains, jadi teori Mabims ini jelas menghindari hal itu. Ketika sains kemudian kelak berubah, jelas teori yang Mabims paparkan ini tidak akan bertabrakan dengan berubahnya makna pada tafsir Al-Quran, karena berangkat dari keresahan nanti kalau sains berubah, maka bagaimana penafsiran Al-Quran, maka muncullah metodologi tafsir ala Mabims seperti ini. Kemudian kelak jika pemaknaan atau teori sains itu berubah, karena tadi Mabims metodologinya adalah melihat dulu secara makna, kemudian sains itu hanya sebagai gambaran ilustrasi. Ketika ilustrasi itu salah, tapi maknanya kan tetap tidak berubah, karena yang berubah hanya ilustrasinya saja. Secara makna asli tetap sama, kemudian secara tujuan akhir, di tujuan apapun teori yang berlaku, apapun teori yang disepakati oleh seluruh manusia, apapun teori yang dibenarkan oleh sains, tidak akan merubah ketaatan, ketauhidan kita untuk mengamini dan mengimani bahwasanya ya Allah yang menciptakan ini semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih atas presentasi yang disampaikan masing-masing kelompok dan juga tanggapan yang diberikan, luar biasa sekali diskusinya. Dan kalau kita ingin mensintesikan atau menggabungkan tadi dari diskusi yang kita lakukan pada hari ini, kita akan dapati bahwa ternyata masing-masing mufassir atau kitab tafsir ini memiliki metodologi yang berbeda. Kalau tafsir Al-Ibris, penafsirannya sebenarnya adalah tafsir tahlili sebenarnya. 30 juz, dari juz 1 sampai juz 30, juz Al-Fatihah sampai An-Nas, namun di sela-sela penafsirannya tersebut ada secuil atau beberapa gambaran mengenai tafsir sains atau penyampaian penjelasan ayat Al-Quran dengan teori ilmiah, dan cenderung sederhana, rasional, dan juga diakhiri dari pesawat teologis. Sedangkan pada tafsir Salam LTB ini tidak tahlili sebenarnya, namun bersifat tematik, tafsir maudhu'i, dan juga fokus pada juz amma, tidak melebar ke ayat-ayat lain di luar juz ini. Sedangkan Agus Purwanto menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran juga mengenai tema tertentu, khususnya mengenai bidang kosmologi, dan dia mengenai logika deduktif heuristik, teks sebagai premis. Sedangkan tafsir ilmi Mabims bersifat maudhu'i, dan dia cakupnya lebih luas daripada Agus Purwanto mengenai alam semesta, dan ada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia, dan makanya klasik penjelasan sains sangat proporsional. Kalau kita lihat juga posisi tafsir sainsnya dalam tafsir Ibris hanya sebagai pembantu penjelas, dan juga hampir sama dengan tafsir ilmi Mabims sebagai penjelas di ayat Al-Quran, ilustrasi seperti tadi. Dan pada yang lainnya juga sama, tafsir Salam ITB sebagai perluasan cakrawala, ya, sains pada tafsir Agus Purwanto dalam ayat semesta, dan sebagai inspirasi adanya hipotesis. Jadi ayat Al-Quran, kemudian ada hipotesis, kemudian ada penelitian yang memperlihatkan kebenaran dari hipotesis tersebut.
Sedangkan kalau kita lihat dari orientasi atau sasaran pembacanya, kalau kita lihat tafsir Iblis karena menggunakan aksara pegon, maka sebenarnya yang disasar adalah masyarakat Jawa dan kalangan pesantren pada saat itu. Karena tafsir Iblis termasuk tafsir yang awal kali muncul tahun 60-an. Kemudian tafsir Salman dari ITB ini pembaca modern, sedangkan Agus Purwanto itu terlihat lebih kepada condong pada sasaran pembacanya adalah saintis, ya, fisikawan, karena dia juga dari ahli fisika. Maka di dalamnya banyak argumen-argumen teknis konseptual, sedangkan Mabims itu lebih luas, namun otoritatif. Mengapa? Karena merupakan kerjasama Kementerian Agama di 4 negara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Saya kira itu. Kalau kita lihat matriksnya, ada coraknya yang berbeda-beda. Tafsir Iblis memilih ijtimai, adabi ijtimai, kemudian dari sisi fungsi sainsnya sebagai alat bantu. Ya, ini hanya untuk mensintesikan apa yang telah kita dapati pada diskusi kali ini. Sehingga kalau kita lihat berbagai macam metodologi tersebut, dari sisi sasaran, kemudian alur logika, kita dapati bahwa memang metodologi penafsiran itu beragam. Dan keberagaman ini sebenarnya menunjukkan keberagaman juga pemikiran, keberagaman juga latar belakang penulisnya atau pengarangnya, dan masing-masing mempunyai tadi yang kita bahas kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Tidak serta-merta kita mengatakan metodologi tafsir ini adalah yang paling tepat, tidak. Bisa jadi tepat pada waktunya atau tepat pada audiensnya yang tertentu. Maka tidak ada yang mutlak betul-betul benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ini adalah usaha untuk saling melengkapi. Kalau jadi bukan hanya tafsir Sains Nusantara, itu bukan kita mengatakan tafsir Nusantara itu hanyalah satu, itu tafsir Iblis umpamanya. Enggak. Tafsir Nusantara itu sebenarnya lebih luas daripada itu. Tafsir Sains Nusantara tidak hanya bagi orang-orang Jawa, namun juga bagi orang-orang Sumatera, juga bagi orang Kalimantan, bagi orang Papua, bahkan bagi orang Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Buktinya ada tafsir ilmi Mabims, kerjasama antar negara di 4 negara. Jadi tidak hanya fokus pada satu suku, satu etnik, satu bangsa, namun regional di Nusantara ini. Dan mereka saling melengkapi. Ada yang menawarkan kerangka inklusif, ada yang seimbang, ada yang progresif, dan sebagainya. Di ujung dari perkuliahan ini, kita meninggalkan suatu pertanyaan besar. Jika antum diberikan amanah untuk menyusun suatu tafsir sains, bagaimana metodologi yang antum gunakan? Ya, karena ternyata metodologi ini sangat penting sekali mempengaruhi output dari penafsiran tersebut. Maka di akhir pertemuan ini, tugas yang perlu kalian kerjakan adalah membuat esai mengenai metodologi penafsiran sains yang akan Anda gunakan dalam menjelaskan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Esai tersebut ditulis dalam Microsoft Word atau dokumen, kemudian di-upload di LMS Al-Qalam Unida Gontor. Dan 5 hari lagi kita akan bertemu lagi dan mendiskusikan esai yang telah kalian buat. Demikian kita tutup sesi pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.